Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrisan Permana dari kelas C dengan NPM 23104. Di sini saya akan membahas paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial kemasyarakatan secara empiris analitis. Pelajaran utama dalam ilmu sosiologi hukum yaitu bagaimana jalannya hukum dalam suatu masyarakat. Lalu ada dasar-dasar hukum sosiologis. Hukum sebagai cerminan perilaku sosial. Hukum harus dilihat dari sisi perilaku manusia dan interaksi sosialnya, bukan dari sisi normatif. Pendekatan ini menekankan bahwa hidup dalam kurung living law yang berkembang di masyarakat lebih relevan daripada hukum tertulis dalam mengatur perilaku manusia. Budaya mempengaruhi bentuk dan isi hukum, dan sistem hukum di masyarakat mencerminkan tradisi, kebiasaan, dan budaya mereka. Selanjutnya ada paradigma hukum dalam perspektif sosiologis. Hukum hanyalah bagian dari perkembangan dinamika masyarakat. Dapat dikatakan, di mana ada masyarakat, maka di situ pula akan tercipta hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya perkembangan dinamika masyarakat tersebut mempengaruhi cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Pandangan sosiologis terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya dan bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu terdiri sebagai refleksi dari apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Kemudian ada teori dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena sosial dalam masyarakat banyak ragamnya. Kadangkala fenomena sosial berkembang menjadi suatu masalah sosial akibat perbedaan cara pandang mengenai fenomena tersebut. Dalam menyelesaikan masalah sosial, dibutuhkan suatu teori untuk menyelesaikannya. Teori-teori tersebut lahir dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap individu mengalami pengalaman yang berbeda, maka teori yang muncul juga akan berbeda pula antara satu individu dengan individu lainnya. Disimpulkan bahwa tidak ada teori yang dapat menyeluruh membahas mengenai masalah sosial di masyarakat. Secara garis besar, fakta sosial menjadi pusat perhatian sosiologi, terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan peranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan peranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Terus, menurut salah satu ahli, yaitu pandangan Max Weber mengenai sosiologi hukum. Max Weber adalah seorang sosiolog terkenal yang memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang sosiologi hukum. Menurut Max Weber, hukum adalah salah satu tipe otoritas yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban sosial. Max Weber juga menekankan pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari. Lalu, kesimpulan paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis, yaitu bahwa hukum harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dinamis, bukan hanya sebagai aturan normatif. Hukum merupakan refleksi dari perilaku, nilai, norma, dan budaya masyarakat yang terus berkembang. Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya mengamati realitas sosial secara empiris untuk memastikan hukum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum idealnya tidak hanya berpegang pada teks aturan, tetapi juga mempertimbangkan hukum yang hidup di tengah masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.